kalau kita bicara bagaimana sebenarnya caranya kita bisa bangun network kita ya. Ada yang mau Bapak Ibu boleh nulis di kolom chat bagaimana menurut Bapak Ibu bangun network sebenarnya caranya. Boleh, kalau mau share juga boleh. Gimana sih cara bangun network sebaiknya? Masuk komunitas, oke. Mbak Desti masuk komunitas. Ada lagi yang lain? Banyak ketemu orang baru. Oke, banyak ketemu orang baru, Pak Wisnu. Ada lagi yang lain? Komunitas, banyak ketemu orang baru gitu. Komunitas benar, ketemu orang baru benar gitu ya. Cuma komunitas sekarang juga udah mulai banyak ya. Komunitas segala macam komunitas ada gitu ya. Nah, yang harus diproses sebenarnya kalau mau membangun network gitu ya. Ada tiga area yang saya biasanya saya proses gitu ya. Pertama, kenalin diri kita sendiri dulu. Kita itu sebenarnya siapa sih? Apa sih yang kita butuhin gitu. Dalam arti begini, kalau kita mau bangun bisnis gitu atau membangun karir gitu ya, eh, saya tuh siapa, saya mau ngapain gitu. Karena nanti akan berproses kepada kekuatan versus kelemahan. Kalau kita mau masuk satu komunitas, apakah kita di komunitas itu mau memperlihatkan kekuatan kita, misalnya Bapak Ibu yang berbisnis unique selling proposition-nya mungkin gitu ya. Berarti itu memperlihatkan kekuatan Bapak Ibu, atau justru Bapak Ibu ingin supaya saya bisa mencari unique selling proposition saya tuh apa sih, bagaimana saya bisa dapat unique selling proposition, atau bagaimana misalnya saya udah tahu unique selling proposition saya apa, tapi bagaimana ya kok saya jualan nggak laku-laku ya misalnya gitu, atau kok kurang ya gitu, berarti itu ada kelemahan yang perlu kita gali. Nah, jadi kalau kita mau bangun networking, kita mau masuk ke satu komunitas, kenalin diri kita dulu gitu. Diri kita nih kita sendiri ya, maksudnya tipe kita seperti apa, apakah tipe kita adalah misalnya let's say saya tahu ada di satu komunitas yang mereka bangun kemampuan sosial media gitu. Eh, Apakah memang tipe saya sebagai sosial media ini harus harus yang rajin posting misalnya gitu, atau justru saya bukan tipe orang yang rajin posting, atau misalnya saya nggak tipe orang yang harus kalau di TikTok misalnya gitu ya harus bisa ngomong, harus bisa, saya bukan tipe orang yang seperti itu gitu. Nah, itu kita kenalin dulu diri kita sendiri, karena ada beberapa kejadian di mana pada saat dia sudah masuk komunitas itu, terus dia bilang, ternyata saya bukan di sini karena saya nggak suka untuk bisa saya harus posting setiap hari. Buat saya tuh berat banget gitu. Jadi buat dia waktu awal pengen ikut semua komunitasnya gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Aku introvert, effort banget untuk networking, kata Mbak Rida. Berarti kan kenal tuh, bahwa saya introvert. Nah, kalau introvert, apa ya yang saya bisa lakukan ya kalau saya mau masuk komunitas? Apakah masuk ke komunitas introvert? Ya enggak juga gitu kan. Berarti harus ada yang ngebantuin saya nih gitu. Kekuatan, kelemahan. Dan yang penting adalah tujuan. Kita masuk ke satu komunitas harus tahu tujuannya dahulu. Karena kalau kita nggak tahu tujuannya, kita biasanya jadi kemana-mana gitu. Begitu masuk, oh bukan yang ini sebenarnya yang saya cari. Kita masuk sini, oh ternyata nggak ini yang saya cari gitu. Dan akhirnya kita lelah. Karena poinnya apa? Poinnya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang pebisnis gitu. Bangun karir juga sama. Bapak Ibu cuma waktu, tenaga, uang itu terbatas gitu. Jadi sebaiknya fokus gitu. Kalau mau fokus, fokus yang mana? Caranya dengan ini dulu. Kenali diri, kekuatan versus kelemahan, dan tujuan kita mau apa gitu. Karena sebenarnya sekarang yang namanya tempat buat networking itu banyak Bapak Ibu. Salah satunya sebenarnya sosial media itu sebenarnya awalnya networking. Kita ketemu teman-teman kita zaman jebot banget gitu, SD lah, SMP lah, SMA gitu ya. Em, apa namanya? Facebook, kemudian Facebook, kemudian Instagram, ada Telegram sekarang, ada WhatsApp, ada LinkedIn gitu. Ada banyak lagi yang sebenarnya kita bisa gunakan gitu. Nah, ya seperti kata Mbak Rida, mau kenalan banyak, tapi saya susah ya buat manfaatin gitu ya. Nah, itu ada berarti kan kita kenal diri kita. Nah, berarti kita harus tahu nih, kita kalau mau masuk ke yang
kira-kira akan membantu kita untuk masarin diri kita nggak sih sebenarnya gitu. Itu penting untuk kita bisa berproses gitu. Nah kalau kayak Mbak Desti, saya ekstrovert gitu. Mungkin malah Mbak Desti sama Mbak Rida bisa saling saling bantu gitu, saling bantu. Yang satu ekstrovert, satu introvert gitu. Apakah yang ekstrovert bantu introvert? Bisa. Yang introvert bantu ekstrovert juga bisa gitu. Jadi bukan bukan artinya hanya ekstrovert yang bantu introvert gitu, tapi ini dua-duanya juga sama. Orang introvert, salah satu yang saya sering kalau ditanya orang, Mbak, saya tuh orangnya introvert, saya nggak bisa ngomong gitu. Kalau saya suka bilang ini, introvert tuh ada satu loh kelebihannya, yang orang ekstrovert tuh biasanya nggak punya, yaitu observer. Orang introvert tuh observe-nya bagus banget gitu. Nah, biasanya itu apa namanya? Itu penting banget untuk kadang-kadang orang ekstrovert perlu tahu nih kalau dia lagi jalan sama orang introvert langsung tahu itu orang sebenarnya nggak itu orang sebenarnya udah minat loh sama produk kamu. Cuma cara kamu tadi bicaranya langsung cepet sih ke sini. Jadi dia belum 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 sampai belum sampai ini dia udah jadi mikir lagi nih kayak berpindah lagi gitu. Nah, itu salah satu sebenarnya karena si orang introvert itu sangat observing gitu. Saya dulu punya teman yang cukup dekat kalau di perusahaan. Saya kebetulan orangnya terbagi dua, introvert dan ekstrovert gitu. Nggak introvert banget juga nggak ekstrovert banget gitu. Saya kalau misalnya posisi saya harus keluarin yang ekstrovert saya perlu teman saya yang introvert karena saya perlu ada dia untuk ngingetin saya gitu. Nah itu prosesnya. Jadi networking seperti itu gitu. Nah pertanyaan Pak Wisnu, apakah perlu membangun personal branding kita dulu? Eee, nah nanti saya akan cerita Pak Wisnu, personal branding-nya tuh seperti apa gitu ya, bisa berproses. Yang penting adalah kalau mau bangun personal branding, balik sih, kita udah tahu dulu kita siapa gitu. Paling gampang kita siapa sih, produk apa yang mau kita jual, kalau kita berkarir, karir apa yang mau saya jalanin. Dari situ kita baru bisa bicara saya lebih sering bicaranya adalah, kita tahu kekuatan kita apa, kita mau ngomong apa sama orang. Kita mau jual diri kita, itu baik untuk karir ataupun bisnis, jual diri kita apa yang mau kita bangun gitu. Apa yang kita mau sampaikan, kita komunikasikan. Nah, itu jauh lebih penting Pak Wisnu. Jadi sebenarnya kita komunikasinya harus kuat dulu di situ. Nah, cara tempat networking lain sebenarnya adalah seperti kalau tadi Pak Wisnu nanya atau misalnya Mbak Rida gitu ya. Bagaimana kita bisa introvert atau orang-orang yang masih belum tahu nih gimana personal branding-nya gitu. Sebenarnya yang namanya tadi saya cerita beberapa kali, saya punya teman-teman kursus gitu. Saya teman-teman pelatihan training gitu ya. Itu adalah orang-orang yang pertama yang ngasih saya pekerjaan, yang ngasih saya proyek gitu. Itu adalah jadi sebenarnya kalau kita ikutan training, kita ikutan pelatihan, itu juga menjadi tempat networking selain komunitas sebenarnya. Jadi teman-teman bisa untuk kalau misalnya balik lagi ya tujuannya apa gitu. Karena di pelatihan ini, di training-training ini sebenarnya pertama kita udah investasi otak kita sendiri, plus kita punya investasi juga, kita punya banyak teman lagi gitu. Banyak orang yang bisa tahu kita dan akhirnya bisa pasarin diri kita. Kemudian reuni. Nah, jangan salah, reuni itu penting loh Bapak Ibu. Karena reuni ini juga saya pun juga beberapa pernah diminta berbicara di satu lembaga pemerintahan itu karena saya ketemu sama teman yang dulu sama-sama SMP dan SMA sama saya gitu. Terus kemudian saya masuk ke grupnya WA grup sekolahan gitu. Terus kemudian suatu hari saya diminta share dong Mbak gitu ya. Udah saya share gitu. Dan akhirnya berakhir dia minta saya share di lembaganya dia gitu. Di lembaga pemerintahan ini gitu. Jadi menarik bahwa ternyata kita tuh bisa dapat dari mana aja dan yang sudah pasti adalah dengan makin banyaknya perbedaan kita jadi lebih mudah untuk tahu karena skala orang berbeda-beda profesi dia akan lebih banyak saling membutuhkan karena nggak mungkin dikerjain semua sendiri gitu ya. Misalnya saya sebagai tim orang HR gitu ya, HR consultant, saya bertemu sama orang yang di misalnya sosial media gitu, influencer, digital marketing gitu. Nah, buat saya nggak mau belajar digital marketing gitu. Saya bisa memanfaatkan dia itu jauh lebih enak karena saya bisa fokus sama bisnis saya sendiri gitu. Nah, ini tempat networking gitu.
Kalau ditanya apa sih sebenarnya yang didapat dari tempat networking seperti ini gitu ya. Yang didapat sebenarnya adalah pertama, kalau kita membangun karir, yang pasti wawasan. Makin tinggi karir seseorang, biasanya yang dilihat udah wawasan gitu. Seperti apa sih wawasannya gitu. Kalau cuma sedikit aja ya karir makin tinggi juga seorang pimpinan harusnya lebih punya wawasan yang lebih luas daripada anak buahnya gitu. Komunikasi, level komunikasinya juga jadi akan berbeda karena kita udah punya banyak kenalan gitu. Peluang kerja kalau memang ingin berkarir, kemudian referensi. Tadi saya cerita bahwa di awal saya pernah bekerja, kemudian saya direferensikan gitu ya. Nah, dalam hal bisnis gimana? Dalam hal bisnis, kenal industri. Industri apa? Industri-industri yang berbeda. Industri yang sama, industri yang berbeda. Dari industri yang sama kita jadi tahu sebenarnya apa yang selama ini kita nggak bisa dapatkan gitu. Kita kok punya permasalahan yang sama ya, gimana caranya kita bisa ngatasinnya. Kemudian dari industri yang berbeda, kita jadi tahu, oh ada industri seperti ini yang berbeda. Kemudian tadi branding. Nah, jadi Pak Wisnu kalau ditanya apakah branding perlu dibangun dulu personal brandingnya. Yang penting kita kenal diri kita dulu. Karena pada saat kita berbisnis, pada saat kita ketemu di networking ini, kita jadi tahu branding kita mau ditaruh di mana. Branding saya apakah udah kuat atau belum. Misalnya contoh katakanlah kita ketemu sama orang yang sama industrinya. Nah, kita harus tahu gitu, apa yang membuat produk saya harus dibeli oleh orang lain dibandingkan produknya dia. Nah, kita jadi belajar unique selling proposition kita itu yang mau dijual yang mana gitu. Jadi personal branding kita sekuat apa? Apakah kita udah cukup kuat personal brandingnya? Ataukah kita harus mikirin personal brandingnya mungkin harus dibangun lebih berbeda lagi gitu. Jadi memang sebenarnya adalah pada saat networking, apakah harus punya personal branding? Iya dan tidak, tergantung pada saat networking seperti apa gitu ya. Kemudian peluang bisnis. Peluang bisnisnya juga kita jadi dapat kalau kita ada di beberapa networking. Seperti tadi saya bilang bahwa karena saya mengikuti beberapa komunitas gitu. Jadi saya bisa dapat gitu peluang untuk bisa saya ngobrol, saya ditawarin untuk pegang proyek misalnya seperti itu. Nah, itu peluang bisnis. Apalagi pekerjaan-pekerjaan seperti saya yang boleh dibilang cukup sensitif gitu ya sebagai trainer gitu, nggak semua orang bisa mau ngambil semua karena jumlah trainer di Indonesia banyak gitu. Mereka akan memilih dari trainer mana-mana aja gitu. Dan satu lagi adalah referral. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi saya baru bergabung mungkin 6 bulan belakangan ini saya bergabung dengan salah satu komunitas pebisnis gitu. Pebisnisnya pebisnis pemula, bukan pebisnis yang sudah hype gitu. Di komunitas ini bukan MLM gitu ya, tapi di komunitas ini memang yang dikedepankan adalah referral. Dan saya tertarik untuk masuk ke komunitas ini, itu adalah untuk membranding branding saya lebih diperkuat. Karena tadi saya bilang bahwa saya kebetulan itu mempunyai pekerjaan, salah satunya adalah service yang saya tawarkan adalah konsultan HR gitu. Dan beberapa bulan belakangan ini saya mendapatkan beberapa proyek mengenai bagaimana layoff karyawan, bagaimana melakukan audit terhadap proses-proses kerja. Dan itu tidak dapat saya pasarkan di sosial media. Karena itu menyangkut kerahasiaan dari klien saya. Jadi saya harus mencari cara bagaimana supaya saya bisa tetap dapat kemungkinan untuk bisa dapat pasar yang lebih gede gitu. Nah, kebetulan saya diajak masuk oleh salah satu rekan saya untuk ke komunitas ini, dan ini memang di sini komunitas bisnisnya macam-macam gitu di dalam komunitas ini. Kebetulan saya dari konsultan HR, ada rekan saya dari konsultan lain, ada juga yang dari berjualan produk health and wellness gitu ya. Dan kita semua di situ memang yang lebih dikedepankan adalah bagaimana memberikan referral dari satu industri, dari satu kayak saya direferalkan oleh rekan saya kepada orang lain gitu. Nah, ini dan di sini kekuatannya ada referral, dan komunitas ini ternyata sudah
sudah berjalan lama sejak tahun berapa ya? Lumayan lama lah. Tahun 80-an atau 90-an saya kok jadi lupa gitu. Itu dibangun dan anggotanya di seluruh dunia itu udah 300.000 gitu, dan kita punya referral itu bukan hanya di Indonesia, jadi sampai ke luar negeri juga iya gitu. Nah itu menarik karena buat saya, kalau saya nggak bangun networking, saya nggak tahu kan bahwa ada komunitas seperti ini gitu. Bahkan saya waktu ngobrol sama beberapa teman, kok ada ya komunitas seperti itu? Ada gitu, dan bisa tertarik gitu untuk bisa masuk gitu ya. Everybody can bisa masuk ke situ gitu ya. Jadi itu menarik karena ternyata, dan di situ pula saya belajar nge-branding produk saya, karena cara salah satunya adalah kita harus bisa menjual produk kita, service atau produk kita hanya dalam waktu 60 detik gitu. Dalam waktu 60 detik kita harus bisa memasarkan produk kita. Dan itu menarik gitu karena saya jadi banyak belajar di situ gitu. Itu prosesnya yang saya lihat adalah jadi pengembangan diri dan bisnis saya juga gitu. Bagaimana saya akhirnya bisa dapat beberapa bisnis sekaligus gitu karena oh iya ternyata menarik ya saya bisa di proses ini gitu ya. Share boleh, nanti kalau mau nanti connect sama saya langsung, nanti saya kasih nomor telepon saya Bapak Ibu ya. Kalau tertarik bisa langsung japri aja, nanti saya bisa share komunitasnya gitu ya. Jadi bisa berproses Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini apa yang didapat? Nah, ini sangat saya merasakan perbedaan saya hanya dalam waktu 6 bulan gitu. Cara saya membawakan diri, bagaimana saya bisa berproses itu cukup 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 terasa gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, sekarang saya akan ngasih tips bagaimana sih bangun network-nya gitu ya, networking-nya gitu ya. Tadi saya udah cerita bagaimana bisa berproses gitu. Yang pertama, seperti saya tadi bilang bahwa tujuan kita. Saya tadi masuk komunitas, beberapa komunitas gitu saya tertarik karena saya masuk komunitas ini juga salah satunya karena saya melihat jenis bisnisnya beda-beda gitu. Sementara kalau yang lain-lain saya masuk komunitas yang sama dan sebangun gitu, modelnya sama gitu. Tapi ini berbeda, jadi saya jadi tahu, oh iya ya ada yang kayak gini ya, ada yang seperti ini ya gitu. Nah, di sini ada tujuan dan ada intensinya Bapak Ibu. Kita masuk ke networking tertentu. Kita mau bangun networking itu apa? Tujuan pertama adalah saya selalu berprinsip bahwa saya pengen belajar gitu, karena pada saat kita pengen belajar, apapun yang terjadi di dalam komunitas itu menjadi sesuatu yang belajar sesuatu ya, dan juga kita akhirnya juga bisa sharing apa sih sebenarnya yang ada di yang kita miliki gitu. Mau ilmu sekecil apapun ilmunya kita jadi bisa sharing, dan kita juga bisa sharing sama orang lain gitu. Intensinya apa? Intensi kalau kita masuk satu networking itu mau komunitas, mau apapun, kita intensi yang harus kita ingat adalah kita berproses. Kita akan berproses. Jadi udah tujuan kita belajar, kedua ini ada prosesnya ya, saya mau berproses loh. Dan yang ketiga adalah itu investasi. Intensi saya adalah investasi, karena kalau saya nggak mau investasi itu apa? Investasi bisa macam-macam. Contoh yang tadi saya bilang, saya kursus bahasa Belanda itu investasi saya sendiri, saya bayar sendiri gitu. Saya pernah training sesuatu, saya juga itu intensi saya sendiri, jadi saya bayar, itu investasi buat saya. Dan bersyukurnya adalah dari investasi itu sekarang saya bisa dapat beberapa klien dari mereka gitu. Apakah saya menawarkan diri? Tidak. Mereka kebetulan kenal saya dan ingat gitu. Mbak sekarang udah selesai ya sama Unilever? Iya. Mbak sekarang kegiatannya apa ini nih? Oh aku mau dong perusahaan aku perusahaan aku tertarik ini gitu. Perusahaan aku nih lagi nyari yang seperti ini. Nah, itu jadi saya punya investasi nilai sekian, tapi jadinya saya dapat, dan itu bukan selalu saat itu juga saya dapat, makanya harus berproses. Saya dapat 3-4 tahun kemudian, itu nggak apa-apa, tapi akhirnya itu yang terbangun teman-teman Bapak Ibu. Jadi terbangunlah proses networking itu gitu. Nah, ini slide terakhir dari saya, jadi tips membangun network. Nah, terakhir mungkin saya akan nutup dengan satu quote dari Zig Ziglar gitu ya. You can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want. Jadi sebenarnya kalau kita ngebantuin orang juga,
pada satu titik orang juga akan ngebantuin kita. Karena itu juga yang saya lakukan pada saat saya membantu teman-teman, kalau misalnya saya ditanya, "Mbak," saya sering sekali gitu ditelepon sama teman-teman, "Mbak, aku tuh mau ngobrol deh mengenai mengenai HR, gimana sih sebenarnya Mbak, gimana sih cara menangani karyawan gini-gini." Saya akan share ke mereka, tanpa saya walaupun saya konsultan, tapi tanpa saya ngasih charge. Kenapa? Karena buat saya mau help mereka. Dan akhirnya dari situ biasanya kita juga bisa berproses dan kita akhirnya dapat bisnis, karir kita juga bisa, meningkat. Nah, Bapak Ibu kalau tertarik silakan ada nomor telepon saya kembalikan ke Pak Hari. Silakan Pak Hari. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ati. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita dapat insight yang bagus ya, supaya teman-teman nih bisa benar-benar dapatkan manfaat gitu dari sini ya. Karena seperti kita lihat dengan komunitas yang kita jalankan kan, kadang-kadang di sini ada teman-teman yang butuh sesuatu atau bisa terjadi sesuatu, bahkan terjalin saya dengar ada sebuah bisnis gitu ya. Nah, oleh karena itu komunitas itu penting buat kita sama-sama. Kita belajar bersama, terus dengarkan juga dari pembicara. Nah, kalau sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan butuh butuh konsultan HR, maka jangan lupa nih di sini ada Ibu Ati yang sudah pengalaman sangat panjang sekali. Ya kan? Sudah sangat panjang sekali dan beliau sudah sangat terbukti ke kualitas dan kredibilitasnya. Jadi ini juga ajang untuk kita saling berbagi buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Teman-teman, apakah